صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. فإذا كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى بباله وظهور بغض فعل الله بقلبه بتفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محبه فيكون موته قدوما على ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبغض العابد إذا قدم عليه على مولاه قهرا فلا يخفى ما يستحقه من الخزي والنكال. وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشق الأعمال ووعثاء الأسفار طمعا بلقائه فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Maka dengan demikian setiap orang yang berpisah dengan rohnya, setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan ingkar kepada Allah Ta'ala di hatinya dan nampak kebencian kepada perbuatan Allah di hatinya pada dipisahkannya antara dia dan keluarganya dan hartanya dan kekasihnya yang lain, niscaya kematiannya itu merupakan kedatangan kepada yang dibencinya dan berpisah dengan apa yang dicintainya. Nah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak suka kepada Allah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan kecewa atas ketetapan Allah yang ingin memisahkannya dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan seperti yang demikian itu, maka dia berarti akan mendatangi kepada tempat yang dibencinya dan ia berpisah dengan apa yang dicintainya. Nah, di saat kita menghadapi kematian, di situ kita sudah tahu, diberitahu bahwa kita ini mati. Mungkin orang-orang di sekitar kita belum tahu, tetapi ini orang sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kematian untuk dirinya. Antara lain bahwa diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dia datangi, surga atau neraka. Nah, di saat itulah bahwa seseorang ini sudah berada dalam keadaan kepastian bahwa dia akan mati, akan berpisah dengan harta, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya. Nah, apabila di saat itu hatinya kecewa kepada ketetapan Allah itu, hatinya sangat berat menghadapi perpisahannya dengan dunia ini,
maka itu alamat bahwa dia akan menempati tempat yang sangat dibencinya di hari kiamat. Maka ia datang kepada Allah sebagaimana datangnya seorang hamba yang dimarahi, yang meninggalkan rumah tanpa pamit. Jika ia pulang kembali kepada majikannya secara paksa, maka tidak samar lagi apa yang berhak dengannya daripada kehinaan dan siksaan. Orang yang ingin bertetap di dalam dunia, orang yang ingin selalu berada di tengah-tengah harta dan keluarganya, dan dia tidak ingin dimatikan oleh Allah, nah maka orang ini andai kata dimatikan, maka dia sama halnya dengan seorang budak yang secara paksa dikembalikan kepada tuannya. Tentu dia akan mendapat kehinaan, mendapat hukuman daripada tuannya itu. Adapun orang yang meninggal atas cinta, adapun orang yang meninggal atas cinta, maka sesungguhnya ia datang kepada Allah Ta'ala seperti datangnya seorang hamba budak yang berbuat baik dan merindukan kepada majikannya, yang ia menanggung kesulitan-kesulitan pekerjaannya dan kesukaran-kesukaran perjalanan karena menginginkan segera dapat bertemu dengan majikannya. Maka tidak samar lagi apa yang ia temui daripada kegembiraan dan kesenangan dengan semata-mata bertemu, lebih-lebih dari apa yang ia berhak dengannya daripada lemah lembutnya kemuliaan dan indahnya pemberian. Nah, jadi umumnya manusia tidak suka kepada kematian. Jakanya kalau ditunda, kematian itu selalu ditunda. Itu fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Kenapa manusia itu tidak suka kepada kematian? Padahal dia meyakini bahwa kematian itu adalah bertemu Allah, bertemu Tuhannya, bertemu dengan orang yang menciptakannya. Tetapi kenapa kita ini kadang ketujuh lawan kematian itu? Nah, para ulama mengambil dari berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sebab kita ini kadang ketujuh bertemu Allah atau kada suka dengan kematian itu. Pertama sebabnya adalah karena kita cinta dunia, karena kita cinta kepada dunia. Sedangkan bertemu Allah itu berarti meninggalkan dunia. Berhubung dunia yang dicintainya, otomatis dia kada akan mau berpisah dengan dunia itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah kecintaannya kepada dunia. Yang kedua sebabnya kenapa kita ini takutan dengan kematian itu, karena tidak ada kepastian kita ini mati masuk apa, masuk surga kah atau masuk neraka. Kada ada kepastian. Sedangkan dunia, sesakit-sakitnya kita dalam dunia, kawah aja disandang.
sesusah-susahnya dalam dunia kau aja dipikul. Tapi kalau aku mati, aku belum tahu ke mana matiku, ke surga atau ke neraka. Nah, karena ketidakpastian itulah manusia itu takutan mati. Kalau perlu hendak mati. Nah. Yang ketiga, penyebabnya kenapa kita takutan mati itu karena kita merasa kada punya apa-apa di sana. Nah, kada punya apa-apa. Jakanya kita nih di sana ada punya kebun, jaka di sana kita ada punya gedung, jaka di sana kita ada punya semuaan, tentu kita kada akan takut mati. Di sana kita kada tahu. Kita kada berisi rumah di sana, kita kada berisi keluarga, kada berisi kendaraan, kada berisi kebun, maka pacang ke situ kita datang. Nah, oleh karena itu kita tahu kita kada berisi apa-apa, lalu kita takutan ke situ, takutan ke situ. Sama halnya orang dalam penjara. Orang dalam penjara itu susah, makan terbatas, semuaan terbatas. Tapi ia tahu kalau keluar pada penjaranya bakal dibunuh orang, karena banyak sudah mahadang. Ini aku dalam penjara bagaimana kayak apa kasusahnya? Karena bila keluar pacang ada nama hantaminya yang lebih parah pada penjara. Nah, sama halnya dunia ini adalah penjara. Susah dalam dunia ini, tapi kalau kita tahu bahwa kalau mati lebih susah lagi, takutan kita mati. Nah, jadi itulah sebab-sebabnya kita takutan mati, karena kita kecintaan lawan dunia ini. Kedua, karena kita kada ada kepastian mati masuk surga atau masuk neraka. Yang ketiga, kita kada merasa berisi apa-apa di sana. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat itu, wahai Rasul, kenapa ulun takutan mati? Dengan makna hadis dijelaskan bahwa ujar Nabi, dahulukan harta engkau, niscaya engkau tidak takut akan mati. Harta dahulu akan kirim ke sana, akan rumah di sana, mukar kebun di sana. Nah, jadi siapakan semuaan di sana, niscaya kada takutan kita mati itu. Nah, kayak apa kita maulah kebun di sana? Nabi kita bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih, warisat lahu nakhlatun bil jannah, ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Nah, kita mengatakan sekali subhanallah wa bihamdih, itu batang pohon kurma kita ada di surga. 100 kali kita sehari 100 batang di situ. 100 kali sehari membaca 100 batang kita menanam pohon kurma di situ. Nah, setahun berapa batang, berapa hektar pohon kebun kita di situ. Nah, Rasulullah bersabda lagi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dalam dunia ini, ujar Nabi, Allah akan membangunkan dia gedung di dalam surga. Nah, makanya ujar Nabi, qaddim malaka, dahulukan harta engkau, kirim dulu ke sana, niscaya kita kada takut, kada benci akan kematian itu. Nah, berhubung kita ini kada ada persiapan apa-apa di sana, otomatis takutan kita mati, hendak hidup di dalam dunia. Maka bila parahatan kita hendak hidup dalam dunia, mati kita itu mati ngarannya su'ul khatimah.
karena mati atas kecintaan kepada dunia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak beramal saleh, itu sudah jelas mereka itu kada takutan mati. Innal mu'min idza furija lahu amma huwa qadimun alaih ahabba lika Allahu ahabballah lika'ahu, ujar Nabi kita. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, bila mana dibukakan baginya tempat yang bakal ia datangi, maka dia akan suka bertemu kepada Allah, dan Allah pun suka bertemu kepadanya. Nah, sebagian orang-orang wali, sebagian orang-orang saleh di dalam manakib mereka ada juga menghendak masih dalam dunia ini hidup, tapi bukan karena dunia, bukan karena keluarga. Aku ingin lama hidup dalam dunia ini, kata mereka, karena aku merasakan bagaimana lezatnya salat tengah malam. Karena mati sampai sembahyang tengah malam kada ada lagi, karena habis sudah beban sembahyang, mati itu kada bersembayangan lagi. Nah, aku ingin lama hidup dalam dunia karena nikmatnya aku menuntut ilmu di dalam dunia ini. Nah, orang-orang salihin itu mereka hendak panjang umur, tapi kenikmatan mereka bukan pada dunia, bukan karena sayang dengan dunia, tapi karena mereka menemukan kenikmatan akhirat di dalam dunia ini. Ma'uhibbul baqa illa salatul lail, kata mereka, aku tidak suka kekal dalam dunia ini melainkan hanya sembahyang malam. Sembahyang malam itulah yang membuat aku ini ingin panjang umur. Sembahyang malam itu yang ingin aku lama di dalam dunia ini hidup. Nah, karena sembahyang malam hanya bisa dilaksanakan di dalam dunia, di akhirat kan ada lagi sembahyang malam. Nah, jadi memang ada sebagian orang-orang wali, orang-orang salih yang ketujuh dalam dunia ini hidup, tapi bukan untuk mencintai dunia, mengurus dunia, tetapi karena nikmatnya munajat, nikmatnya berdialog, nikmatnya berzikir kepada Allah di dalam dunia ini. Adapun akhir hidup yang kedua, yang mana ia di bawah yang pertama dan tidak membuat orang itu kekal di neraka. Kalau orang mati dalam keadaan i'tikad yang salah, kalau orang yang mati membawa i'tikad bid'ah, nah ini kekal dalam neraka. Su'ul khatimah yang membawa kepada kekal di alam neraka, karena i'tikadnya salah, tauhidnya salah. Nah, kalau orang mati i'tikadnya bujur, tapi ia mati dalam keadaan cinta dunia, ia mati dalam keadaan susah meninggalkan dunia ini, itu pun matinya su'ul khatimah juga, namun itu kadang membuat kekal di dalam neraka, kadang membuat kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena i'tikadnya bujur aja, tauhidnya bujur, cuma kecintaannya kepada dunia ini, dan inya mati di waktu cinta dunia itu. Adapun akhir hidup yang kedua, yang mana ia di bawah yang pertama dan tidak membuat orang itu kekal di neraka, maka baginya dua sebab pula. Kenapa kita mati su'ul khatimah, yang selalu ditakutkan oleh para aulia, para ulama, mati su'ul khatimah ini paling ditakutkan mereka. Ada dua sebab. Yang pertama adalah banyaknya kemaksiatan. Nah, kebanyakan maksiat yang digawi itu menyebabkan inya mati su'ul khatimah. Meskipun imannya kuat,
walaupun imannya kuat, tapi karena kebanyakan maksiat yang dilaksanakan, yang digawinya, itu bisa menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun ini kadang mengakibatkan kekal dalam neraka. Banyaknya kemaksiatan meskipun imannya kuat. Pada umumnya seluruh maksiat membawa kepada kejahatan di akhir hayat, tetapi ada maksiat-maksiat tertentu, maksiat-maksiat yang khusus yang sangat membawa kepada mati jahat itu. Antara lain tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Orang Banu sembahyang, Banu kada, Banu sembahyang, Banu kada. Nah, orang 5 kali seharinya 3, Banu 4 paling kawa. Nah, ini orang matinya sangat mendekati kepada kejahatan su'ul khatimah. Karena ujar Nabi kita, wa man tarakas shalah fala dina lahu. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang itu tidak ada agama baginya. Nah, bila kada ada agama itu artinya sangat membahayakan. Maksiat lain yang membawa kepada su'ul khatimah itu kada biris dalam mengeluarkan zakat. Imma kada bayar zakat, atau bayar zakatnya kurang, atau bayar zakatnya pas membagi salah. Artinya zakatnya kada tuntas. Ini yang dikisahkan Al-Quran, begitu datang malaikat maut dan tahu kesalahannya bahwa zakatnya kada biris, dia minta tunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu dinampakkan kesalahannya ini masalah zakat, dia minta kepada Tuhan, hai Tuhan, beri aku waktu sedikit, beri aku waktu sedikit untuk menuntaskan zakatku, sehingga aku mati menjadi orang yang saleh. Israel menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekarang ajalmu sudah tiba, sedetik pun kamu tidak bisa ditunda. Nah, ini kekurangan dalam masalah zakat membawa kepada mati jahat tadi, su'ul khatimah. Dosa yang sangat mendekati kepada mati su'ul khatimah itu adalah antara lain meninggalkan haji dalam keadaan mampu untuk naik haji. Rasulullah mengatakan, man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu hajja baitillahil haram wa lam yahujja fala alai ayyamuta yahudiyan aw nasraniyya. Orang yang punya kemampuan naik haji tetapi dia tidak naik haji, maka dia mati tidak mengapa, mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Nah, jadi berat orang yang punya kemampuan naik haji tapi kadang naik haji mati. Nah, ini matinya sangat mendekati kepada su'ul khatimah. Karena dia Nabi, biarlah yang mati Yahudi atau Nasrani. Ini maksiat khusus yang mendekatkan kepada su'ul khatimah. Antara lain lagi maksiat itu ujar Nabi kita, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhikahum na'imaha. Ada 4 golongan yang pasti Allah kada masukkan mereka ke surga dan kada Allah rasakan nikmatnya surga. 1, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak.
wa akilur riba, orang yang makan riba. Dikiaskan makan riba, memakai riba sama aja, menunggang riba sama aja. Bukan hanya makan itu hanya bagian dari penggunaan. Kalau nang kada boleh aja makan aja duit bunga atau menukar sepeda motor boleh aja, sama aja juga makan lawan makain itu. Cuma Al-Quran mengatakan makan karena biasa keperluan itu kita makan. Nukar pakaian duit bunga riba sama aja juga. Kendaraan, rumah, sandal, apakah sama aja. Wa akilu malil yatim, makan harta anak yatim. Wal aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. 4 orang itu dipastikan Allah kada masuk surga dan kada Allah rasakan nikmat surga illa ayyatubu, kecuali tobat sebelum matinya. Nah, kecuali tobat. Minum arak, melakukan riba, memakan ampun anak yatim, durhaka kepada orang tua, berzina. Nah, itu dosa-dosa tertentu yang mendekatkan kepada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mun orang mati itu su'ul khatimah nang malam Jumat kamatinya kada berpengaruh, kada. Untung yang malam Jumat orangnya maka utun. Nah, malam Jumat itu baik, mun orangnya baik. Kamu orangnya kada baik, mau yang matinya malam apa, bulan apa. Malam Jumat itu baik, siang Jumat baik, amun orangnya baik, artinya menambah kebaikan. Amun orangnya kada baik, kada jadi masalah. Nah, malam apa kayaknya mati. Ada hadis Nabi lagi yang ini dosanya mengarah kepada su'ul khatimah, anjur atar, adu domba. Ujar Nabi kita, la yadkhulul jannah namam. Nah, belakang itu tuh kalimatnya itu bahaya. La yadkhulul jannah namam, kada masuk surga orang nang anjur atar, orang nang katuju mangipasi, orang nang damai jadi bahual, orang nang bahual tambah bahual. Ini banyak nang kada merasa kelakuan nang itu asa orang nang anjur atar, padahal seorang anjur atar. Ini mandangan kayak ini, nah asa orang nang anjur atar itu kada seorang, padahal seorang anjur atar. Nah, kada merasa kadanya. La yadkhulul jannata namam, kada masuk surga jar Nabi orang nang anjur atar. Bila kada masuk surga berarti matinya bacang su'ul khatimah. Karena kalau orang mati husnul khatimah itu masuk surga. Bila ada hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannah, kada masuk surga ini itu, berarti orang ini su'ul khatimah. La yadkhulul jannata namam. Nah, jadi penyebabnya adalah su'ul khatimah itu banyaknya kemaksiatan meskipun imannya kuat. Walaupun imannya kuat, walaupun i'tikadnya bujur, tapi karena kebanyakan maksiat yang digawinya, lalu mengakibatkan su'ul khatimah. Dan yang lain, sebab yang kedua adalah lemahnya iman. Meskipun sedikit berbuat maksiat, nah, orang ini imannya lemah, imannya kada kuat, imannya mudah goyah, walaupunnya maksiat kada banyak, orangnya kada pamandir sandu benar. Nah, kada so nyambet orang, apalagi manjur atar orang, apalagi madu domba orang, kada bisa. Banyak di rumah hanya begana, tapi bagaul, hanya dosanya kada banyak orang nih, cuma imannya kada kuat. Kenapa kada kuat? Karena nya kada mengaji di rumah begana.
Kada mengaji. Bila orang kada mengaji kayak apa memperkuat imannya. Nah, iman yang kada kuat ini mengakibatkan inya kena mati dalam keadaan su'ul khatimah juga. Walaupun maksiatnya kada banyak. Dan penjelasan yang demikian itu karena melakukan maksiat itu sebabnya kuatnya syahwat dan melekatnya syahwat dalam hati dengan banyaknya kecenderungan hati dan kebiasaan atas yang demikian. Semua yang disenangi oleh manusia dalam umurnya, maka ingatannya kembali kepada hatinya ketika akan meninggal. Jadi waktu kita hendak meninggal dunia itu nang muncul dalam hati kita apa yang kita senangi dalam dunia. Semua yang disenangi oleh manusia dalam umurnya, maka ingatannya kembali kepada hatinya ketika akan meninggal. Amun orang senang mengucap la ilaha illallah, berapa sehari banyak mengucap la ilaha illallah, begitunya hendak mati kena kalimat itu nang ingat inya. Amun orang siang malam kalkulator dikucak hendak mati kena kalkulator uyuki. Ini ingat di situ. Apa kesenangannya, kesibukannya dalam dunia, itulah yang diingatnya waktu hendak mati. Apabila kesenangannya lebih banyak kepada taat, maka kebanyakan yang datang dalam hatinya adalah ingat kepada taat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kesenangannya itu lebih banyak kepada maksiat, maka ingatannya pada maksiat itu kuat atas hatinya ketika akan mati. Maka kadang-kadang rohnya itu dicabut ketika kuatnya syahwat dari kesenangan dunia dan maksiat dari maksiat-maksiat, maka terikat hatinya dengan yang demikian dan ia menjadi orang yang terbimbing dari Allah Ta'ala pada ketika dicabut rohnya itu. Maka su'ul khatimahlah orang ini. Jadi kada cukup kita berdoa hanya minta husnul khatimah kepada Allah, kada cukup kita hanya berdoa minta perlindungan daripada su'ul khatimah. Itu hanya salah satu cara, tapi cara yang lebih penting lagi adalah mulai sekarang kita membiasakan menyenangkan sesuatu yang baik, yang taat. Bila ketaatan kita menjadi kesenangan kita, nah itu yang sangat membawa kepada husnul khatimah. Dan orang yang tidak mengerjakan dosa kecuali sekali-sekali, maka ia jauh dari bahaya ini. Nah, orang yang jarang melakukan dosa jauh daripada su'ul khatimah. Dan orang yang tidak melakukan dosa sama sekali, maka ia jauh sekali dari bahaya ini, su'ul khatimah tadi. Dan orang yang kemaksiatannya itu kuat atas dirinya dan kemaksiatannya itu lebih banyak daripada taatnya, dan hatinya dengan kemaksiatan itu lebih senang daripada dengan taat, maka ini bahaya besar sekali pada dirinya. Orang yang kesenangannya bila dapat dunia, orang yang kesenangannya bila dapat maksiat. Nah, ini kesenangannya itu Pang, bila dapat dunia, wah luar biasa gembiranya. Nah, ini yang alamat itu, alamat kita mati ingat kepada dunia. Kami akan memperkenalkan ini dengan contoh, ujar Imam Ghazali, yaitu bahwasanya tidak samar, artinya jelas, atasmu bahwa manusia itu bermimpi dalam tidurnya sejumlah dari hal ihwalnya yang dikenalnya sepanjang umurnya.
sehingga ia tidak bermimpi melainkan contoh yang dilihatnya dalam keadaan jaga. Bermimpi. Sebagian besar sebabnya bermimpi itu adalah kita mengenal atau melihat atau mendengarnya di waktu jaga. Mimpi itu biasanya adalah pekerjaan kita. Kada jauh daripada itu. Orang yang hidup keseharian sebagai tukang, kada mau mimpi jadi dokternya. Ada mau, karena gawinya tukang. Minta mimpi dari hubungan orang begana atau di mana membaiki rumah orang. Karena pekerjaannya sehari-hari adalah tukang. Mimpinya itu kada jauh daripada pertukangan. Karena itu yang ia kenal, yang ia lihat, ia dengar, ia rasa setiap hari. Hatinya banyak ke sana. Sehingga ia tidak bermimpi melainkan contoh yang dilihatnya dalam keadaan jaga. Dan sehingga anak yang menginjak dewasa murahik, yang bermimpi junub, bermimpi basah itu tidak bermimpi melihat bersetubuh bila mana ia belum pernah bersetubuh dalam keadaan jaga. Dan jika tetap ia seperti demikian dalam beberapa waktu, niscaya ia tidak melihat ketika bermimpi basah rupanya, bentuknya bersetubuh itu, karena kada pernah melihat dan merasakan di waktu kada guring bagaimana bersetubuh itu. Kemudian tidak samar bahwa seseorang yang menghabiskan umurnya memperdalam ilmu fikih, niscaya ia bermimpi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan ulama, lebih banyak daripada yang dimimpikan oleh seorang pedagang yang menghabiskan umurnya dalam perdagangan. Nah, orang yang berdagang itu mimpinya dalam perdagangan tuh bang. Ini ada mimpi ulama atau mimpi ilmu jarang benar adanya, jarang adanya, karena kehidupan sehari-harinya dalam perdagangan. Dan seorang pedagang bermimpi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dan sebab-sebabnya lebih banyak daripada yang dimimpikan oleh seorang dokter dan seorang ahli fikih. Dokter mau jadi mimpinya perdagangan cuma jarang. Nah, karena kesehariannya hidupnya adalah di bidang kedokteran. Karena sesuatu yang nampak dalam keadaan tidur itu adalah apa yang dihasilkannya sesuai dengan hati, sebab lama sayangnya atau sebab yang lain dari sebab-sebab. Orang hendak mimpi jabat temuan Nabi, nah itu bisa aja bertemuan Nabi, tapi kalau sudah kerinduannya dengan Nabi itu luar biasa, ribuan kali ingin sebut nama Nabi, sehingga sampai-sampai tabawa guring salawatnya. Nak mau mimpi Nabi ini tuh mau 10 besukan 10 kamarian nak mimpi Nabi kadanya mau. Mati itu menyerupai tidur, akan tetapi mati itu melebihi tidur. Dan tetapi sakaratul maut dan yang mendahulunya dari pingsan itu mendekati tidur. Nah, sakaratul maut tuh kayak orang guring. Maka yang demikian itu mengharuskan mengingat apa yang disayangi oleh hati. Dan sakaratul maut itu apa yang kita ingat? Nah, apa yang disayangi hati itu yang diingat. Dan kembalinya kepada hati. Dan salah satu sebab yang menguatkan berhasilnya ingatan dalam hati itu adalah lamanya sayangnya hati. Lawas kita menyayangi sudah lawan itu, nah pengalih benar membuangi kita bawa ke mati ini tuh. Lama sayangnya hati dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan taat itu juga menguatkan yang demikian.
Orang yang katujunya beribadah, katujunya taat, katujunya menuntut ilmu, katujunya berzikir. Nah begitu ia hendak mati, itu kan keingatan. Makanya apa aku lagi menuntut ilmu, kayak apa aku lagi sembahyang duha, kayak apa aku lagi sembahyang tahajud. Nah, maka selama ini aku tuju sembahyang itu rami, sembahyang itu. Nah hendak mati itu ingatannya. Karena waktunya sigar itu kenyamanannya, itu yang disayanginya. Nah, maksiat pun kayak itu juga, dunia pun kayak itu juga. Napa nang kita sayangi, napa nang kita urusi hari-hari, pasti itu nang timbul dalam sakaratul maut. 1000 nang menalkin la ilaha illallah di talinya, kada berpengaruh. Kenapa? Hatinya sibuk dengan mengatakan, memikirkan apa yang ditinggalkannya. Dan demikian juga tidurnya orang-orang saleh berbeda dengan tidurnya orang-orang fasik, karena kesehariannya belain. Maka kuatnya sayang hati itu menjadi sebab pada tergambarnya bentuk perbuatan jahat dalam hatinya, dan hatinya cenderung kepadanya. Maka kadang-kadang barangkali ruhnya itu dicabut atas perbuatan yang demikian. Di waktu mengingat maksiat, di waktu mengingat dunia, mati. Nah, kadang-kadang bisa rahatan itu dicabut. Maka keadaan yang demikian itu menjadi sebab su'ul khatimah. Meskipun aslul iman masih ada, walaupun imannya masih ada, dengan sekira-kira diharapkan baginya selamat dari yang demikian. Nah, kalau asal imannya masih ada, tapi hatinya waktu mati itu ingat kepada dunia, kepada atau kepada maksiat, nah itu matinya su'ul khatimah, artinya masuk neraka dahulu. Karena imannya ada, satu saat akan dikeluarkan, akan dibangkit daripada api neraka itu. Nah hingga situ. Dan sebagaimana